Pertama-tama, bahwa terdakwa 1 M. Rafli Al-Kindi, terdakwa 2 Dimas Dava Nur Alam, terdakwa 3 M. Julianto Al-Hakim, dan terdakwa 4 Muhammad Faid Khairi sejak Januari 2019 hingga November 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2019 bertempat di dalam register 39 Hutan Kota Lindung Kota Agung Utara, Tanggamus, atau yang termasuk wilayah KPHL model Kota Agung Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanggamus, mereka melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut. Terdakwa 1 bernama M. Rafli Al-Kindi yang merupakan seorang pengusaha mebel. Ia berperan sebagai otak sekaligus yang mengajak daripada terdakwa 2 untuk melakukan illegal logging tersebut dengan alasan usaha yang ia lakukan sedang mengalami kesulitan dalam mencari bahan produksi dan juga agar mendapatkan keuntungan. Sebab dengan menebang hutan dapat mengurangi biaya produksi dan produk mebel yang akan dipasarkan. Terdakwa 1 menawarkan untuk memberikan 15% hasil bersih dari penjualan mebel tersebut. Setelah mendengar tawaran tersebut, terdakwa 2 langsung menyanggupi dan bersedia mengajak anak buahnya untuk membantu melakukan penebangan pohon di hutan lindung. Terdakwa 2 mengajak temannya yang bernama Tata Julian Putri untuk membantunya mengangkut kayu hasil penebangan di hutan lindung. Terdakwa 2 menawarkan uang sebesar Rp800.000 per bulan beserta uang makan dan rokok. Dengan konsekuensi, mereka harus siap mengangkut kayu kapanpun selama dirasa kondisi aman. Awalnya, ia merasa takut, akan tetapi karena desakan ia tetap melakukannya. Sejak akhir bulan Januari, Tata Julian Putri mendapatkan uang sebesar Rp800.000 per bulan beserta uang makan dan rokok. Pembayaran tersebut selalu dilakukan di muka. Akan tetapi, ia tidak mengetahui bahwasanya hutan yang menjadi ia tempat bekerja merupakan kawasan hutan lindung. Terdakwa 2 juga ternyata mengelabui Putri Sahwalita yang berjualan makanan di sekitar jalur masuk. Jika ada polisi hutan, ia diperintahkan untuk tutup mulut dengan imbalan uang sebesar Rp100.000 dan juga 20 kg beras. Terdakwa 1 juga meminta seseorang yang menjadi terdakwa 4 dari PT Garda Suka yang mempunyai alat berat untuk disewakan dengan imbalan 20% dari hasil keuntungan. Terdakwa 2 juga merasa perlu mendapat pengamanan dari perangkat desa, sehingga terdakwa 2 mengirim pesan kepada terdakwa 1 melalui aplikasi WhatsApp terkait perlunya pengamanan kegiatan dari kalangan pejabat desa. Terdakwa 2 mengatakan bahwa dirinya cukup dekat dengan terdakwa 3 selaku Kepala Pokon Sidomulyo dan mengajak terdakwa 1 untuk berbicara langsung dengan Kepala Pokon Sidomulyo tersebut. Karena jalur baru yang akan dibuka untuk masuk ke dalam kawasan hutan lindung Kota Agung melalui Pokon Sidomulyo Kecamatan Semaka. Keesokan harinya, terdakwa 1 dan terdakwa 2 menemui terdakwa 3 secara langsung setelah sebelumnya membuat janji melalui chatting WhatsApp. Terdakwa 1 dan terdakwa 2 disambut baik di kantor terdakwa 3. Tanpa berbasa-basi, terdakwa 2 mengutarakan maksud kedatangannya bersama terdakwa 1. Keduanya mengutarakan akan membuka jalur masuk ke kawasan hutan lindung Kota Agung Register 39 melalui Pokon Sidomulyo Kecamatan Semaka dan memohon kesediaan terdakwa 3 untuk memperbolehkan hal tersebut serta mengamankan jika ada warga yang melakukan protes. Jika terdakwa 3 setuju, maka terdakwa 1 akan memberikan 15% hasil bersih dari total penjualan kepada Kepala Pokon Sidomulyo tersebut. Setelah persetujuan tersebut, terdakwa 3 memberi syarat kepada terdakwa 1 dan terdakwa 2 agar keduanya mengambil kayu sepanjang 2019 saja. Selebihnya, silakan cari di tempat lain. Karena terdakwa 3 percaya jika hutan rusak, maka kondisi masyarakat akan memburuk dan mempengaruhi keseimbangan alam semesta. Setelah itu, terdakwa 3 juga meminta agar pihak terdakwa 1 dan terdakwa 2 untuk membenahi jembatan yang putus disebabkan banjir bandang di sekitar Pokon Gadi Taman Sari karena di sana banyak saudara yang tidak beraktivitas dan terkurung di Pokon. Dengan begitu, kegiatan mereka tidak akan dicurigai. Lantas, bagaimanakah jaksa penuntut umum membuktikan bahwa terdakwa bersalah dan mempertahankan dakwaan? Dan bagaimanakah kuasa hukum terdakwa membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah dan membela hak-hak terdakwa? Lalu, bagaimanakah majelis hakim memutus perkara sesuai dengan Undang-Undang
undang-undang dan keyakinannya. Para hadirin sekalian, selamat menyaksikan. Tata tertib persidangan Pengadilan Negeri Kota Agung. Berikut ini adalah tata tertib persidangan yang harus ditaati dan dipatuhi. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Para pihak dan pengunjung sidang diharuskan memakai pakaian yang pantas dan sopan. Dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 4. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan, khusus di bagian keamanan Pengadilan Negeri Kota Agung. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 8. Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman televisi harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. 9. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksudkan bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Petugas, hadirkan para pihak ke dalam ruang sidang. Pada hari ini, Senin 23 Desember 2019, sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus nomor 205 garing pidana titik khusus garing 2020 garing PN Kota Agung akan segera dimulai. Demi kelancaran jalannya persidangan, kepada para hadirin diharapkan untuk bersikap tertib dan menonaktifkan alat komunikasi atau sejenisnya. Kepada para hadirin dimohon untuk berdiri, majelis hakim memasuki ruang persidangan. Silakan untuk duduk. Baiklah, sidang akan segera kami mulai. Senin 23 Desember 2019, sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus nomor 205 garing pidana titik khusus garing 2020 garing PN titik Kota Agung atas nama terdakwa Muhammad Rafi Al-Kindi, Dimas Dava Nur Alam, Muhammad Julianto Al-Hakim, Muhammad Faik Al-Khairi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Sudah siap, Yang Mulia. Kepada penuntut umum dipersilakan untuk menghadirkan terdakwa ke ruang sidang. Saudara terdakwa dipersilakan masuk ke dalam ruang persidangan. Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudara terlebih dahulu. Untuk terdakwa 1, nama saudara Muhammad
Raffi Alkindi, tempat tanggal lahir Bandar Lampung 26 Februari 1985, umur 35 tahun, jenis kelamin laki-laki, berkewarganegaraan Indonesia. Apakah benar? Benar yang mulia. Untuk terdakwa 2, nama Dimas Dafanur Alam, tempat tanggal lahir Bandar Lampung 13 Maret 1985, umur 35 tahun, kewarganegaraan Indonesia. Apakah benar? Benar yang mulia. Untuk terdakwa 3, nama Muhammad Julianto Al-Hakim, tempat tanggal lahir Bandar Lampung 13 Maret 1985, kewarganegaraan Indonesia. Apakah benar? Benar yang mulia. Untuk terdakwa 4, nama Muhammad Faid Al-Khairi, tempat tanggal lahir Bandar Lampung 13 Maret 1990, berkewarganegaraan Indonesia. Apakah benar? Benar yang mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya sudah siap yang mulia. Saudara terdakwa, apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Ya, saya didampingi yang mulia. Betul, yang di samping Anda adalah penasihat hukum saudara? Ya, benar yang mulia. Saudara penasihat umum, apakah benar saudara adalah penasihat hukum terdakwa? Iya yang mulia. Silakan saudara maju dan menunjukkan identitas dan legalitas saudara. Baik, tidak ada masalah. Baiklah, hari ini adalah agenda pembacaan dakwaan dari saudara penuntut umum. Saudara penuntut umum, apakah sudah disiapkan dakwaan dan memberikan salinannya kepada penasihat hukum? Apakah sudah siap membacakan dakwaannya? Baiklah, silakan dibacakan pokok-pokoknya saja, saudara jaksa penuntut umum. Ya. Ini membacakan surat dakwaan nomor register perkara PDS 40/11/2019, identitas terdakwa sebagaimana telah disebutkan, penahanan dan seterusnya sebagaimana yang telah dibacakan. Dakwaan pertama, pasal 82 ayat 1 huruf C, JU pasal 12 huruf C Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusahaan hutan, JU pasal 55 ayat 1 ke 1 sampai dengan bunyi pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusahaan hutan. Bahwa terdakwa 1 M. Raffi Alkindi, terdakwa 2 Dimas Dafanur Alam, terdakwa 3 M. Julianto Al-Hakim, terdakwa 4 Muhammad Faid Khairi sejak Januari 2019 hingga November 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2019 bertempat di dalam register 39 Hutan Lindung Kota Agung Utara. Bahwa sebelum masuk ke dalam perbuatan terdakwa akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai kegiatan terdakwa. Bahwa awal mula kasus ini diawali dengan menurunnya pendapatan terdakwa 1 dalam melakukan kegiatan bisnisnya di bidang mebel. Bahwa terdakwa 1 merupakan pemilik CV Gembira Mebel yang merupakan salah satu pengusaha mebel di Kabupaten Tanggamus. Bahwa usaha mebel terdakwa 1 terbilang lebih lancar dibanding dengan usaha mebel di kelasnya. Ini dikarenakan kualitas dan model mebel terdakwa 1 lebih berkualitas hingga akhirnya pada tahun 2019 CV Kayu Sejati meminta untuk dilakukan adendum terhadap perjanjian kerjasama pasokan kayu. Bahwa setelah beberapa waktu memutus kontrak dengan CV Kayu Sejati, usaha terdakwa 1 sedikit surut karena persediaan kayu sudah hampir habis. Terdakwa 1 merasa stres dengan nasib usahanya dan akhirnya terdakwa 1 menghubungi terdakwa 2 sebagai salah satu kawan lamanya untuk berjalan-jalan di kawasan hutan lindung Kota Agung Utara register 39. Bahwa setelah selesai berkeliling, terdakwa 1 mengutarakan niatnya untuk melakukan penebangan kayu di hutan lindung untuk dijadikan mebel di usaha miliknya. Kedua, pasal 83 ayat 1 huruf A,
Pasal 12 huruf D Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. JO Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang berbunyi Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan kayu snorkeling, maka kayu yang sudah menjadi balkan dan diletakkan di lubang harus dikeluarkan di hutan terlebih dahulu. Bahwa yang mengeluarkan balkan-balkan tersebut adalah saksi Tata Julian dibantu dengan terdakwa 2. Balkan-balkan tersebut dinaikkan ke atas saksi. Bahwa para saksi mengaku jika pengangkutan balkan selalu memiliki waktu yang berubah-ubah, namun cukup sering dilakukan pada pagi hari sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian tanggapan atas dakwaan ini kami ajukan. Akhirnya pertimbangan sepenuhnya kami serahkan kepada hakim. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Kami mengerti ya mulia. Kepada terdakwa 1, 2, 3, dan 4, apakah ada tanggapan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Tidak ada yang mulia. Sebagaimana diserahkan. Apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan keberatan? Ada yang mulia, berdasarkan pasal 156 ayat 1 KUHP dan kami baru saja memberikan dakwaan dari jaksa penuntut umum, kami akan mengajukan nota keberatan yang mulia. Namun kami akan menyiapkan dalam waktu 7 hari ke depan. Bagaimanakah penuntut umum, apakah sepakat? Sepakat yang mulia. Baik, berdasarkan kesepakatan bersama, maka agenda selanjutnya adalah pembacaan nota pembelaan yang akan dilaksanakan pada 7 hari ke depan pada tanggal 30 Desember 2019. Demikian perlu disampaikan, status terdakwa tetap ditahan, bahwa sidang hari ini ditunda dan ditutup. Baik, pada saudara penuntut umum dan penasihat hukum, apakah sudah siap mengikuti sidang pada hari ini? Ya, mulia. Baik, agenda hari ini, Senin 30 Desember 2019 adalah pembacaan keberatan oleh penuntut hukum. Apa sih PH ini? Baik, agenda hari ini, Senin 30 Desember 2019 adalah pembacaan keberatan oleh penasihat hukum. Maka sidang hari ini dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, kepada penasihat hukum, apakah sudah menyiapkan tanggapan? Sudah yang mulia. Baik, silakan dibacakan pokok-pokoknya saja. Seperti tadi kan yang pertama kan itu pembelaan ya, terus yang kedua keberatan jadi dari mana? Baik, kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili, izinkan kami membacakan keberatan dengan nomor perkara PDB strip 363-KA-11-2019. Alasan-alasan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan jaksa penuntut umum yang terdiri dari 1. Pengadilan Negeri Kota Agung tidak berwenang mengadili perkara sebab telah terjadi kesalahan penetapan pengadilan negeri yang berwenang mengadili dan salah prosedur dalam penangkapan, bahwa yang berhak mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena pada perkara ini terdapat para pihak yang terlibat merupakan berasal dari luar negeri. Yang kedua, dakwaan batal demi hukum karena penuntut umum di dalam surat dakwaannya tidak cermat. Yang ketiga, error in objecto atau pihak penuntut umum seharusnya dalam memberikan dakwaan kepada para terdakwa cukup hanya menggunakan ketentuan pasal yang terdapat pada kitab undang-undang hukum pidana saja, mengingat dalam dakwaannya para terdakwa bersama-sama didakwa atas perusakan dan pencurian secara melawan hukum. Maka berdasarkan uraian keberatan tersebut, kami selaku penasihat hukum terdakwa memohon kepada majelis hakim yang arif dan bijaksana memeriksa dan mengadili perkara. Aku untuk memberi putusan sebagai berikut. Yang pertama, menyatakan dan menerima keberatan penasihat hukum para terdakwa M. Rafli Al-Kindi, Dimas Dafanur Alam, M. Julianto Al-Hakim, Muhammad Faik Khairi untuk seluruhnya. 2.
2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau tidak dapat diterima. 3. Memulihkan hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. Apabila majelis hakim atas dasar pertimbangannya berpendapat lain, maka demi keadilan kami memohon putusan yang seadil-adilnya. Et aquo et bono ex merito justitia. Terima kasih yang mulia. Saudara penuntut umum, bagaimanakah? Apakah ada tanggapan? Tidak ada yang mulia, kami tidak ada tanggapan dan tetap ada dakwaan kami. Baik, karena tidak ada tanggapan dari jaksa penuntut umum, maka sidang akan ditunda selama 7 hari ke depan dan pada tanggal 6 Januari 2020. Maka dengan ini sidang ditunda dan ditutup. Baik, pada saudara penuntut umum dan penasihat hukum, apakah sudah siap mengikuti sidang hari ini? Siap yang mulia. Baik, agenda sidang hari ini, Senin 6 Januari 2020 adalah pembacaan putusan sela. Maka sidang hari ini dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi. Saudara jaksa, apakah alat bukti dan saksi-saksi saudara sudah siap dihadirkan di persidangan ini? Sudah siap yang mulia. Saudara terdakwa dipersilakan mengambil tempat di samping penasihat hukumnya. Sidang melanjutkan perkara pidana Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 205-PN-2020-PN Kota Agung atas nama terdakwa Muhammad Rafli Al-Kindi, Dimas Dafanur Alam, Muhammad Julianto Al-Hakim, dan Muhammad Faik Al-Khairi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi. Saudara jaksa, apakah alat bukti dan saksi-saksi sudah siap dihadirkan di persidangan ini? Sudah siap yang mulia. Baik, selanjutnya ada berapa orang saksi yang akan dihadirkan di persidangan ini? Jaksa penuntut umum, 5 orang saksi yang mulia. silakan dihadirkan saksi pertamanya. Baik yang mulia, Perditra mohon hadirkan saksi atas nama Kavin Ahmad Qurani ke ruang persidangan. Petugas tolong hadirkan saksi ke dalam ruang persidangan. Saudara jaksa penuntut umum, saksi di sini sebagai apa? Saksi di sini merupakan saksi pelapor yang mulia. Baiklah, saudara saksi, apakah saudara lengkap keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Siap yang mulia. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana terdapat di dalam bab BAP dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama Kevin Ahmad Qurani, tempat tanggal lahir Jakarta 23 Januari 1999, jenis kelamin laki-laki, umur 21 tahun. Baiklah, silakan diserahkan identitas saudara ke depan. Silakan kembali ke depan. Baiklah saudara, sebelum memberikan keterangan di persidangan kali ini, menurut undang-undang saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, saudara bersedia disumpah atau berjanji? Saya bersedia yang mulia. Kepada petugas rohaniawan agar mengambil tempat. Baiklah, ikuti kata-kata saya. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini Saya berjanji saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. saya akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu, kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan yang palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Mengerti yang mulia. Baiklah, apakah saudara kenal dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Saudara saksi, apakah mengetahui terkait perkara apa
saudara diperiksa dalam persidangan kali ini? Saya mengetahui yang mulia terkait illegal logging atau penebangan hutan secara ilegal yang terjadi di kawasan hutan itu tanggal yang mulia. Baik, saudara jaksa penuntut umum, silakan serahkan barang bukti ke majelis hakim. Baik, Yang Mulia. Apakah benar barang ini adalah barang bagian dari laporan milik saudara? Benar yang mulia. Bukti tersebut adalah hasil teman saya yang mulia. Saudara jaksa penuntut umum, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Yang mulia, bisa saudara ceritakan awal mula saudara menemukan balkon dan barang bukti lainnya yang sempat saudara foto? Baik. Saat meneliti vegetasi, saya kelelahan dan duduk di bebatuan. Saat berjalan sedikit, saya terperosok di dalam lubang yang tertutup sekitar 30 cm. Ternyata lubang tersebut berisi kayu berbentuk balkon. Setelah saya cari tahu, di sekelilingnya menemukan alat-alat penebang pohon. Baik. Apakah jalur yang digunakan masuk ke KHL jalur yang biasa digunakan polisi hutan? Tidak, saya melewati jalur baru yang dibuat. Apakah TKP merupakan jalur baru yang dibangun? Kemungkinan iya. Ingatkah saudara pada pukul berapa saudara dengan polisi hutan menjangkau TKP untuk memastikan bahwa terjadi tindak pidana penebangan hasil hutan? Ya sekitar pukul 6.30 sore. Baik, yang mulia, pertanyaan dari kami cukup. Kepada penasihat hukum terdakwa, apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan pada saksi? Ada yang mulia. Apakah saat Anda dan rekan beserta tim melihat TKP, apakah ada penebangan kayu di sekitar sana? Tidak. Sudah berapa lama Anda melakukan penelitian vegetasi di KHL registrasi 39? Ya sekitar semingguan. Apakah selama penelitian saudara mendengar suara pohon ditebang, suara mesin pemotong, atau suara pohon tumbang? Tidak mendengar sama sekali. Selama saudara dan tim melakukan penelitian, apakah sama sekali tidak menemukan bekas pohon tumbang? Tidak, Bu. Karena di sekitar lokasi awal penelitian jauh sekali tanaman snowflake dan jati putih. Apakah saudara melihat langsung terdakwa menebang pohon tersebut? Tidak, saya hanya menemukan lubang berisi kayu bakar. Baik, pertanyaan dari kami cukup kan ya? Baik, silakan hakim anggota 1 pertanyaan untuk saudara saksi. Terima kasih Pak Ketua. Saudara saksi, apakah ada yang ingin disampaikan? Baik, cukup yang mulia. Silakan hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan untuk saksi? Jadi saya rasa cukup. Baik, kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saksi? Tidak ada lagi. Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudara saksi? Ya benar yang mulia. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih, dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak keberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Saudara jaksa penuntut umum, silakan hadirkan saksi berikutnya. Baik Yang Mulia, Panitra mohon hadirkan saksi 2 atas nama Diazra Yoriko Kayunisa ke ruang persidangan. Petugas tolong hadirkan saksi di dalam ruang persidangan. Saudara saksi, apakah saudara sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan kali ini? Ya Yang Mulia, saya sehat dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan. Baiklah, apakah bisa saya lihat kartu identitas saudara? Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas dari saudara dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama, Diazra Yoriko Kayunisa. Tempat tanggal lahir, Tanggamus 14 Februari 1987. Umur 32 tahun, agama Islam. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan kali ini, menurut undang-undang,
Saudara harus disumpah atau berjanji. Untuk itu, saudara bersedia untuk disumpah atau berjanji? Saya bersumpah Yang Mulia. Kepada rohaniawan dipersilahkan untuk mengambil tempat. Baiklah saudara, ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah. Saya bersumpah Bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Terima kasih. Saudara saksi telah bersumpah menurut agama yang saudara anut. Untuk itu, kami berharap pada saudara dapat memberikan keterangan yang benar karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara akan dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Mengerti Yang Mulia. Saudara saksi, apakah saudara kenal dengan terdakwa? Saya tidak kenal, tetapi sering bersapa dengan para terdakwa. Saudara saksi, apakah saudara ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak Yang Mulia. Saudara saksi, mengertikah saudara mengapa diminta keterangan sebagai saksi persidangan kali ini? Mengerti Yang Mulia, terkait illegal logging di hutan lindung Tanggamus. Pada saudara hakim dua, silakan diajukan pertanyaan. Baiklah, bisakah saudara jelaskan apa pekerjaan saudara? Saya bekerja sebagai polisi hutan di kawasan hutan lindung Register 39. Baik, dapat saudara jelaskan apa yang tupoksi Anda sebagai polisi hutan? Sesuai dengan namanya, saya mempunyai tugas pokok untuk menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan. Baik, apakah saudara mengetahui tindak pidana yang diduga dilanggar oleh para terdakwa? Tentu saya tahu Yang Mulia, karena saya menemani pelapor dalam pembuatan laporan kepolisian. Baik, silakan penuntut umum. Apakah ada pertanyaan yang akan diajukan kepada saksi? Ada Yang Mulia. Silakan. Apakah saudara pernah menemukan adanya illegal logging di dalam hutan tersebut? Saya pernah waktu itu mendengar adanya suara alat pemotong kayu ketika sedang berpatroli, tetapi saya tidak memeriksanya. Kapan Anda mendengar suara tersebut? Pada saat menjelang malam sekitar bulan Agustus. Mengapa Anda tidak memeriksa suara tersebut? Selain kondisi sedang hujan, waktu itu sudah menjelang malam, sehingga saya menilai tidak mungkin terjadi aktivitas di dalam hutan. Baik, saudara jaksa. Selanjutnya kepada saudara penasihat hukum terdakwa, apakah ada yang perlu ditanyakan? Ada Yang Mulia. Silakan. Apakah saat mendatangi TKP Anda bertemu dengan terdakwa? Tidak, pada saat itu tidak ada siapa-siapa di TKP. Berdasarkan pertanyaan jaksa, berapa kali saudara pernah mendengar suara alat pemotong pohon selama bertugas? Hanya 1 kali. Selanjutnya, pada hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan? Tidak Yang Mulia. Pada hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan? Tidak Yang Mulia. Pada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saksi? Tidak ada Yang Mulia. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat menuju ke tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Saudara jaksa, silakan dihadirkan. Saudara jaksa, silakan dihadirkan saksi ketiga ke ruang persidangan. Tugas tolong hadirkan saksi dalam ruang persidangan. Baik, saudara saksi, apakah saudara sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan kali ini? Ya, saya sehat dan siap memberikan keterangan yang benar. Baiklah, bisakah saya lihat kartu identitas saudara?
Baiklah, saudara saksi, pertama-tama saya akan menanyakan identitas diri saudara dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama: Fahri Kusuma Jaya. Tempat tanggal lahir: Disting 6 Agustus 1972. Jenis kelamin laki-laki. Umur 47 tahun. Agama Islam, apakah benar? Benar yang mulia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan kali ini, menurut undang-undang, saudara harus bersumpah atau berjanji. Untuk itu, saudara bersedia bersumpah atau berjanji? Ya yang mulia. Kepada petugas rohaniawan, persilakan untuk mengambil tempat. Baik, saudara, ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang bukan dari yang sebenarnya. akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu, kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan yang palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Mengerti yang mulia. Apakah saudara mengenal terdakwa? Ya yang mulia, saya mengenal terdakwa. Saudara saksi, mengertikah saudara mengapa dimintai keterangan sebagai saksi di persidangan kali ini? Ya yang mulia, saya mengerti. Hubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian dan penyelidikan yang saya lakukan terhadap terdakwa. Baik, silakan jaksa penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan. Baik yang mulia, siapa yang menyuruh Anda menebang pohon di kawasan tersebut? Saya disuruh Ibu Putri. Berapa kira-kira imbalan yang saksi terima dari penebangan pohon tersebut? Saya digaji per bulan 800.000 untuk setiap harinya saya diberi makan siang dan uang rokok. Baik, apakah Anda tahu pohon yang Anda tebang itu dalam kawasan hutan yang dilindungi? Ya saya tahu. Mengapa Anda mau terdakwa disuruh untuk menebang pohon sana? Karena saya tidak sama akan dipecat oleh Ibu Putri jika tidak menebang pohon itu. Yang mulia, pertanyaan dari kami cukup. Baik, saudara jaksa penuntut umum. Selanjutnya, penasihat hukum terdakwa, apakah ada yang perlu ditanyakan? Iya, ada yang mulia. Silakan. Berapa kali saksi melakukan penebangan pohon di kawasan tersebut? 5 kali. Maksud saya, apakah dalam mengancam yang Anda sebut itu terdakwa Putri menggunakan senjata tajam atau hanya omongan secara lisan? Ya, Bu Putri bilang saya akan dipecat jika saya tidak ikut menebang pohon di wilayah tersebut. Tadi saksi sudah mengatakan 5 kali melakukan penebangan pohon. Apakah di setiap penebangan terdakwa mengancam? Tidak, hanya sekali saja di awal. Baik, yang mulia dari kami juga. Baik, saudara hakim mengutus 1, apakah ada yang perlu ditanyakan kepada saudara saksi? Tidak, yang mulia. Saudara hakim mengutus 2, apakah ada yang perlu ditanyakan kepada saksi? Tidak cukup, yang mulia. Pada jaksa, apakah masih ada yang ingin ditanyakan kepada saksi? Tidak ada lagi yang mulia. Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudara saksi? Cukup yang mulia. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi yang lain atau ahli lainnya. Baik, Yang mulia. Baik, kepada penuntut umum, apakah masih ada lagi saksi yang akan dihadirkan? Ya yang mulia, masih ada satu saksi lagi. Silakan dihadirkan ke dalam ruang persidangan. Baik yang mulia, panitia mohon dihadirkan saksi 5 atas nama Tata Julian Putri ke ruang persidangan. Tugas tolong hadirkan saksi di dalam ruang persidangan. Baik, saudari saksi, apakah saudari sehat secara jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini? Iya yang mulia, saya sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan hari ini. Baiklah, bisakah saya lihat kartu identitas saudari? Bisa yang mulia.
Baiklah saudara saksi, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudari dan saya minta saudari menjawabnya dengan jelas. Nama Tata Julian Putri, tempat tanggal lahir Kota Bumi 21 Oktober 1978, jenis kelamin Putri, perempuan, umur 42 tahun, agama Islam, apakah benar? Benar yang mulia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan kali ini, menurut itu undang-undang saudara harus bersumpah atau berjanji. Untuk itu saudara bersedia bersumpah atau berjanji? Saya bersedia yang mulia. Baiklah, kepada petugas rohaniawan dipersilakan untuk mengambil tempat. Baik, ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini Saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan. Baiklah, saudari saksi. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudari anut. Untuk itu, kami berharap saudari dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudari memberikan keterangan yang palsu, maka saudari dapat diancam dengan pidana, dengan penjara selama-lamanya 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudari mengerti? Saya mengerti yang mulia. Baiklah. Apakah saudari mengenal terdakwa? Iya yang mulia, saya mengenal para terdakwa. Baik, silakan jaksa penuntut umum mengajukan pertanyaan. Ini bertanya, apakah benar truk bernomor kendaraan BE 1095ZB adalah milik saudara? Benar Pak. Saudara saksi, apakah benar saudara anak buah dari terdakwa Marcelinus? Bukan Pak, saya bukan anak buah dari Lalu, mengapa saudara ikut serta dalam kegiatan penebangan pohon di KHL? Awalnya saya dipaksa Pak, dan diancam tidak akan diperbolehkan untuk melewati di sekitar sini. Sedangkan jalan ini merupakan akses terdekat untuk melewati mobilitas antar desa. Dan kemudian Pak Raffi akhirnya menawarkan uang sebesar 800.000 per bulan. Apakah saudara tidak mengetahui bahwa lokasi penebangan adalah lokasi hutan lindung? Tidak Pak, karena saya pernah bertanya dengan Pak Raffi mengenai hal ini, namun Pak Raffi mengatakan bahwa lokasi merupakan bagian dari hutan pola masyarakat dan dikelola oleh kelompok tani. Yang mulia, pertanyaan dari kami cukup. Apakah dari penasihat hukum ada pertanyaan? Tidak ada yang mulia. Baik, saudara hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan? Tidak yang mulia. Saudara hakim anggota 2. Baik, pada jaksa apakah masih ada saksi yang ulangi? Apakah masih ada jak? Baiklah, kepada jaksa, apakah masih ada yang ingin ditanyakan kepada saksi? Tidak ada lagi yang mulia. Saudara saksi, apakah saudari ingin menambahkan keterangan saudari lagi? Cukup yang mulia. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat menuju ke tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Terima kasih, mulia. Baik, kepada penuntut umum, apakah masih ada lagi saksi yang akan dihadirkan? Cukup yang mulia, tidak ada lagi. Apakah penasihat hukum akan menghadirkan saksi yang dapat meringankan? Saya akan menghadirkan satu orang saksi yang meringankan yang mulia. Apakah saksi sudah siap? Sudah yang mulia. Silakan dihadirkan kepada ruang persidangan. Petugas tolong hadirkan saksi di dalam ruang persidangan. Baiklah, saudari saksi, apakah saudari sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Saya saat jasmani dan rohani dan saya siap mengikuti persidangan hari ini. Baiklah, bisa lihat kartu identitas saudari. Silakan duduk.
Baiklah, saudara saksi, pertama-tama saya akan menanyakan identitas diri saudari dan saya minta saudari menjawabnya dengan jelas. Nama: Putri Sawahalita. Tempat tanggal lahir: Pengseu, 23 Desember 1982. Jenis kelamin perempuan, umur 37 tahun, agama Islam. Apakah benar? Benar yang mulia. Baiklah, sebelum saudari memberikan keterangan di persidangan kali ini, menurut undang-undang, saudari harus bersumpah atau berjanji. Untuk itu, saudari harus bersedia disumpah atau berjanji. Kepada petugas Orangyawan, dipersilakan untuk mengambil tempat. Baik, ikuti kata saya. Saya bersumpah Saya bersumpah sebagai saksi sebagai saksi dalam perkara ini dalam perkara ini yang tidak lain dan tidak bukan yang tidak lain dan tidak bukan dari yang sebenarnya. dari yang benar. Baiklah, kepada jaksa penuntut umum, apakah ada pertanyaan kepada saksi? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Baik, apakah saudari tahu kegiatan apa yang dilakukan oleh para terdakwa? Kalau sih Bu, yang saya tahu mereka ini berbangun untuk membuat jembatan yang ada di daerah kami. Baik, kemudian apakah saudari tahu kayu apa yang diangkut oleh mereka? Tidak tahu Bu. Terkait yang tadi dijelaskan oleh saudari bahwa hubungan antara terdakwa Marcel dan saudari bisa dibilang dekat. Dia belum main dekat. Bisa saudari jelaskan bagaimana kedekatan tersebut? Baik Bu, saya tidak ada hubungan dekat, tapi karena kebaikan beliau, dia sudah saya anggap seperti saudara sendiri. Kebaikan seperti apa yang saudari maksud? Dia baik Bu, suka memborong dagangan saya setiap bulannya, memberikan sembako dan tidak jarang juga memberikan saya uang sebesar 100.000. Kira-kira apa alasan terdakwa memberikan hal tersebut kepada saudari? Timbal balik saja sih Bu, saya hanya perlu melapor apabila polisi hutan sedang patroli. Baik, cukup yang mulia saya dari kami. Baik, saudara penasihat hukum, apakah ada yang perlu ditanyakan kepada saudara saksi? Ada yang mulia. Silakan. Saudara mengatakan bahwa saudara adalah pedagang. Bisa jelaskan apa yang saudara berjual belikan? Yang saya dagangkan itu seperti makanan ringan, dari mie instan, mie goreng, roti, dan juga teh dan kopi. Seperti yang saudara katakan bahwa terdakwa Marcel Anda anggap sudah seperti saudara sendiri. Walaupun bukan saudara, apakah terdakwa memang bermaksud menawarkan pekerjaan untuk memantau polisi hutan? Kurang tahu sih Bu, soalnya dari sebelum saudara meminta memantau polisi hutan, ia memang sudah sering memberikan sembako kepada saya. Apakah saudara tidak mencurigai perbuatan baik terdakwa tersebut? Tidak Bu, karena memang saya membutuhkan. Dikarenakan pemasukan yang tidak menentu, malah dibilang kalau saya hampir bangkrut. Jadi bagaimana saudara bisa menjadi orang yang bertugas memantau patroli polisi hutan? Apakah Anda unsur paksaan yang dilakukan oleh terdakwa? Ya, awalnya dari obrolan biasa ketika Pak Marcel mampir ke warung saya. Jadi sebagai timbal balik, saya tidak keberatan, terus cuma mengabarkan apabila polisi hutan sedang patroli. Terus juga Pak Marcel menyampaikan keinginannya untuk membuat jembatan di daerah kami. Jadi apakah saudara diancam dan dipaksa? Maaf saya. Jadi bagaimana keadaan warung saudara sekarang setelah mendapatkan bantuan dari terdakwa? Alhamdulillah sih Bu, tapi yang saya rasakan sekali setelah jembatan yang dibangun selesai sehingga yang belanja jauh saya dari kampung sebelah juga semakin ramai. Cukup yang mulia. Baik, saudara Hakim 1, apakah ada yang perlu ditanyakan kepada saksi? Dari mulia. Kepada saudara Hakim 2. Saudara saksi, apakah saudari ingin menambahkan pernyataan saudari? Cukup yang mulia. Saudara penasihat hukum, apakah ada yang perlu ditambahkan pertanyaannya? Cukup yang mulia. Baiklah, dengan demikian sidang hari ini kami tunda selama 1 minggu dan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 jam 9 dengan agenda acara pemeriksaan terdakwa kepada jaksa agar dapat menghadirkan kembali terdakwa dan barang bukti pada persidangan yang akan datang.
Maka dengan demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 205 garing pidana khusus garing 2020 garing Pengadilan Negeri titik Kota Agung atas nama terdakwa 1. Muhammad Rafli Al-Kindi, terdakwa 2. Dimas Dafanur Alam, terdakwa 3. Muhammad Julianto Al-Hakim, dan terdakwa 4. Muhammad Faik Al-Khairi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan terdakwa. Kepada terdakwa dipersilakan mengambil tempat kembali di depan. Baik, apakah saudara sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini? Sehat dan siap yang mulia. Baiklah, sebagaimana identitas saudara yang sudah jelas di dalam BAP, maka kita lanjutkan saja persidangan kali ini. Saudara terdakwa, apakah benar barang ini adalah bagian dari barang yang Anda gunakan untuk kegiatan illegal logging? Ya benar yang mulia. Apakah saudara mengenal Dimas Dafanur Alam? Ya yang mulia, saya mengenal. Saudara Dimas merupakan teman dekat saya. Baik, kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia? Silakan. Apakah saudara mengenal saudara Muhammad Julianto Al-Hakim dan saudara Muhammad Faik Al-Khairi? Ya saya mengenal Pak. Saya mengenal keduanya. Namun saudara Julianto baru dikenalkan oleh saudara Dimas pada tahun ini. Berkenaan dengan pembukaan jalur masuk baru sekitaran Pekan Suci Mulyo, dan kami terkadang meminta surat izin palsu pada yang bersangkutan. Sedangkan saudara Muhammad Faik saya sudah kenal sejak lama. Baik Pak Hakim, pertanyaan dari kami cukup. Baiklah. Dari saudara penasihat hukum, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan untuk terdakwa? Ada yang mulia. Silakan. Apakah benar beberapa bagian kayu yang saudara ambil digunakan untuk memperbaiki jembatan yang putus? Ya Bu, benar. Tapi saya kurang paham Kak, jenis kayunya apa. Kayu hasil penerbangan di KHL Register 39 dan kemudian diperuntukkan untuk membangun jembatan sudah berbentuk balkan atau masih dalam bentuk asli? Seingat saya masih dalam bentuk asli. Apakah saudara mengalami kenaikan pendapatan dari penjualan mebel yang bahan dasarnya dari penerbangan yang dilakukan di KHL Register 39? Ya Bu, saya mengalami kenaikan. Saya pun akhirnya dapat membantu karyawan-karyawan saya yang akhir saya rumahkan. Cukup yang mulia. Baik, dari saudara Hakim yang tertentu, apakah ada yang bertanya? Tidak ada yang mulia. Kepada jaksa, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada terdakwa? Tidak ada lagi yang mulia. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi, kita lanjutkan pemeriksaan ke terdakwa 2. Silakan terdakwa 2 memasuki. Baiklah, sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan terdakwa. Kepada terdakwa dipersilakan mengambil tempat. Baik, saudara terdakwa 2, Muhammad Dimas Dafanur Alam, apakah saudara sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini? Ya, saya sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan kali ini Pak Hakim. Baik, kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Baik, menurut barang bukti yang ditemukan oleh pelapor, apakah benar saudara dan dua rekan saudara sedang di sekitaran lubang galian yang diisi dengan balkan-balkan kayu sangat kering dan ditutupi daun? Iya Pak, iya benar. Baik, apakah saudara melakukan penebangan pohon tersebut karena ada yang memerintah atau inisiatif sendiri? Tidak ada yang merintah Bu, sebenarnya kegiatan penebangan pohon ini adalah kegiatan antara saya dan beberapa rekan saya. Baik, dari pertanyaan dari kami sudah cukup yang mulia. Apakah ada yang
penasihat hukum apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Bisa saudara jelaskan komoditi apa yang saudara M. Rafli Alkindi jual dari hasil penebangan pohon di hutan register 39? Saudara yang Rafli Alkindi menjadikan kayu hasil penebangan di kawasan hutan lindung register 39 sebagai mebel, baik dalam bentuk meja, kursi, tempat tidur, meja makan dan sebagainya. Selain paparan pembelian 500% dari hasil bersih penjual mebel, mengapa saudara mau melakukan ajakan saudara M. Rafli Alkindi tersebut? Selain karena tawaran tersebut, yang pasti saya sangat percaya dengan hasil karya saudara M. Rafli Alkindi sebagai pekerja keras, mebelnya benar-benar diakui banyak orang. Kemudian karena menurutnya pendapatan sebagai ojek membuat saya benar-benar gelap mata. Dari kami cukup yang mulia. Baiklah, kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang menanyakan lagi kepada terdakwa? Tidak ada lagi yang mulia. Baiklah, terdakwa 2 silakan kembali kepada tempat duduk. Sesuai berita acara sidang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan terdakwa. Kepada terdakwa silakan mengambil tempat barisan depan. Pertanyaan pada terdakwa Yulianto Hakim. Baiklah, apakah saudara sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini? Ya, yang mulia, saya sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan pada persidangan hari ini. Baiklah, sebagaimana identitas saudara yang sudah ada dalam BAP, maka kita lanjutkan saja persidangan kali ini. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ditanyakan kepada terdakwa? Ada yang mulia? Seperti yang saudara katakan tadi, saudara bahwa hanya mendapat bagian ketika semua kayu tersebut sudah dijadikan mebel dan dijual. Bisa dijelaskan bagaimana maksudnya? Ya Pak, saya hanya ditransfer dan untuk terdakwa untuk transfer saya tidak diberikan. Sudah berapa kali saudara menerima uang dari saudara Rafli? 1 kali Pak, sebesar 15 juta rupiah. Tolong ceritakan uang tersebut masuk ke rekening siapa? Rekening saya sendiri Pak. Menurut pengetahuan Anda, pihak dari konsidominial lainnya yang juga menerima uang dari saudara Rafli itu siapa saja? Tidak ada Pak, setahu saya hanya saya sendiri. Cukup yang mulia? Pada penasihat hukum, apakah ada pertanyaan untuk saudara terdakwa? Ada yang mulia. Apakah ada pihak dari konsidominial lainnya yang juga menerima uang dari saudara Rafli atau Anda yang memberikannya? Saya kurang tahu tentang. Apakah saudara selama melihat penerbangan tersebut ada protes dari warga sekitar? Tidak ada. Apakah saudara selama melihat penerbangan tersebut ada kemajuan yang terjadi di desa? Ya, saya melihat sini proses perbaikan dan pembangunan jembatan tersebut. Cukup yang mulia. Kepada jaksa, apakah ada lagi yang ditanyakan kepada saudara terdakwa? Tidak ada cukup yang mulia. Baik, sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan terdakwa. Kepada saudara Yulianto Hakim, silakan kembali ke tempat. Terima kasih mulia. Kepada terdakwa Muhammad Faik Al-Khairi, silakan maju ke depan. Baik yang mulia. Baik, saudara Muhammad Faik Al-Khairi, apakah saudara sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini? Saya sehat dan siap yang mulia. Baiklah, saudara terdakwa, apakah benar barang ini adalah bagian dari barang yang digunakan untuk melakukan illegal logging? Benar. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, ada yang mulia. Baik, bagaimana Anda menerima ajakan tersebut? Awalnya saya nolak Bu, namun karena diiming-imingi keuntungan yang lumayan besar, saya terima. Baik, apa yang diiming-imingi terdakwa kepada Anda? Yang diiming-imingi Pak Rafli ini ke saya itu hasil 20% Bu, dari keuntungannya. Apakah terdapat ancaman atau paksaan dari terdakwa Rafli? Tidak Bu, diiming-imingi keuntungan saja. Baik, dari kami sudah cukup yang mulia. Baik, pada pihak penasihat hukum, apakah ada yang ditanyakan kepada terdakwa? Ada yang mulia. Apakah saudara hanya menyediakan alat sewa menyewa tersebut?
Benar Bu, saya di sini cuma sebagai penyedia alat tukang umroh. Apa yang Anda berikan kepada saudara Rafika sehingga ia mau melaksanakan tugas tersebut? Saya memberikan gaji per bulan sebesar 800.000 dan bonus berupa rokok dan uang makan harian agar saudari Rafika mendapatkan pekerjaan dan pemasukan. Dari kami cukup kan ya? Baiklah, kepada jaksa apakah ada yang ditanyakan lagi kepada terdakwa? Tidak ada lagi, Yang Mulia. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi kepada saudara penuntut umum, apakah sudah siap untuk membacakan tuntutannya pada sidang hari ini? Kami belum mempersiapkan tuntutannya, maka kami mohon kepada majelis hakim yang terhormat agar menunda sidang ini 1 minggu ke depan agar kami dapat mempersiapkan tuntutan kepada majelis hakim. Baiklah, apakah penasihat hukum terdakwa setuju sidang ditunda 1 minggu ke depan? Baiklah, sidang hari ini, Senin tanggal 13 Januari 2020 kami rasa cukup dan kami tunda selama 1 minggu ke depan, yaitu pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 dengan agenda pembacaan tuntutan penuntut umum. Untuk itu kami beritahu kepada saudara penuntut umum agar menyiapkan tuntutannya serta menghadirkan terdakwa pada persidangan yang akan datang dan para penasihat hukum agar hadir kembali kepada persidangan yang akan datang tanpa dipanggil kembali. Dengan demikian, sidang pada hari ini kami nyatakan ditunda dan ditutup. Sidang kelima, Senin 20 Januari 2020. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 205 garing pidana khusus garing 2020 garing PN titik Kota Agung atas nama terdakwa 1 Muhammad Rafli Al-Kindi, terdakwa 2 Dimas Terdakwa Nur Alam, terdakwa 3 Muhammad Julianto Al-Hakim, dan terdakwa 4 Muhammad Faik Khairi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan tuntutan. Apakah saudara jaksa penuntut umum sudah siap membacakan tuntutannya? Tuntutannya sudah siap, Yang Mulia. Saudara terdakwa agar dapat mengambil tempat duduk kembali di depan. Silakan jaksa penuntut umum dan untuk membacakan kembali bagian pokok-pokoknya saja. Baik, Yang Mulia. Kejaksaan Negeri Kota Agung untuk keadilan. Surat tuntutan nomor register perkara PDS garing 40 garing Kota Agung garing 2 garing 2020. Yang terhormat Ketua dan anggota Majelis Hakim, yang terhormat saudari tim penasihat hukum dan saudara terdakwa, para hadirin sidang yang kami hormati. Dalam persidangan hari ini adalah giliran kami selaku jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap diri terdakwa. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan 1. Menyatakan terdakwa 1 M. Rafli Al-Kindi, terdakwa 2 Dimas Terdakwa Nur Alam, terdakwa 3 M. Julianto Al-Hakim, dan terdakwa 4 Muhammad Faik Khairi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penebangan pohon tanpa izin. Yang kedua, menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa 1 M. Rafli Al-Kindi, terdakwa 2 Dimas Terdakwa Nur Alam, dan terdakwa 3 M. Julianto Al-Hakim, dan terdakwa 4 Muhammad Faik Khairi masing-masing selama 2 tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa yang sudah diberikan. Kemudian, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini pada tanggal 19 Juli 2022. Terima kasih, Yang Mulia. Baik. Tuntutan tuntutan pidana telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa. Apakah saudara akan mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana tersebut? Kami akan mengajukan pembelaan dan kami mohon majelis hakim memberikan waktu untuk mempersiapkan pembelaan. Bagaimana jaksa penuntut umum? Apakah bersedia sidang ini ditunda? Kami bersedia, Yang Mulia. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada Senin 27 Januari jam 9 dengan agenda
acara pembacaan pembelaan dari terdakwa atau penasihat hukum kepada jaksa penuntut umum. Kami perintahkan untuk menghadirkan kembali terdakwa dan kepada terdakwa atau penasihat hukum agar mempersiapkan pembelaannya pada hari sidang yang sudah diterapkan. Sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang ke-6, Senin, 27 Januari 2020. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 205-pidana-2020 Pengadilan Negeri Kota Agung atas nama terdakwa Muhammad Rafli Al-Kindi, Dimas Dafanur Alam, Julianto Al-Hakim, Muhammad Faik Al-Khairi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara sidang minggu lalu, maka acara sidang hari ini adalah mendengar pembelaan dari terdakwa atau penasihat hukum kepada saudara terdakwa atau penasihat hukum. Apakah saudara sudah siap membicarakan pembelaan atau PID-nya? Kami sudah siap, Yang Mulia. Silakan. Nota pembelaan kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili. Analisis yuridis bahwa selain hal-hal di atas, penasihat hukum terdakwa akan menerapkan hal-hal yang bisa meringankan terdakwa untuk dipergunakan oleh majelis hakim yang mulia dalam memutus perkara ini. 1. Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum pidana. 2. Bahwa para terdakwa sepanjang persidangan berbuat sopan dan mengakui segala perbuatannya. 3. Bahwa para terdakwa dikenal sebagai pribadi yang baik dan dermawan. 4. Bahwa para terdakwa adalah tulang punggung yang harus menghidupi anak-anaknya yang masih di bawah umur. Kesimpulan dan permohonan berdasarkan keseluruhan uraian yang telah kami uraikan di atas, maka dengan segala keyakinan dan penuh harapan kami sampaikan permohonan kepada majelis hakim agar berkenan memeriksa perkara ini dengan menjatuhkan putusan dengan amar yang pada intinya menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya. Demikian nota pembelaan ini kami sampaikan. Mohon kiranya untuk dapat dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara ini. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Dari kami cukup, Yang Mulia. Baiklah, demikian pembelaan dari penasihat hukum terdakwa. Kepada jaksa, apakah akan mengajukan replik atas pembelaan dari pihak? Kami tidak akan mengajukan replik dan kami tetap pada tuntutan kami, Yang Mulia. Baik, karena jaksa tidak mengajukan replik dan dengan demikian pihak tidak mengajukan duplik. Baiklah, sidang hari ini dinyatakan cukup dan selanjutnya memberikan kesempatan majelis hakim bermusyawarah mengambil keputusan. Dan sidang ini ditunda 2 minggu ke depan pada hari Senin 3 Februari 2020 dengan agenda pembacaan putusan. Kepada jaksa penuntut umum, penasihat hukum dan terdakwa diharapkan hadir dalam persidangan tanpa dipanggil kembali. Maka dengan demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang 7 Senin 3 Februari 2020. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 205-pidana-khusus-2020-PS Kota Agung atas nama terdakwa 1. Muhammad Rafli Al-Kindi, terdakwa 2. Dimas Dafanur Alam, terdakwa 3. Muhammad Julianto Al-Hakim, dan terdakwa 4. Muhammad Faik Al-Khairi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan putusan majelis hakim. Saudara terdakwa, diberitakan bahwa acara persidangan pada hari ini adalah pembacaan putusan pengadilan. Apakah saudara terdakwa sudah siap mendengar putusan sidang hari ini? Saya sudah siap, Yang Mulia. Putusan akhir menimbang bahwa pernyataan atau naming dipermasalahkan karena di dalam suatu tindak pidana dilakukan oleh beberapa orang yang mana masing-masing memiliki peranan, yaitu dalam hal melakukan perbuatan pidana bersama-sama melakukannya dan menyelesaikannya perbuatan pidana tersebut. Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, bahwa para terdakwa secara bersama menebang pohon dalam kawasan hutan lindung, lalu memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin. Sehingga unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan. Menimbang
bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan majelis selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara A, tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa. Keadaan yang memberatkan, perbuatan para terdakwa menimbulkan kerusakan lingkungan sebagai penahan abrasi. Keadaan yang meringankan, para terdakwa belum pernah dihukum. Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. Menimbang bahwa oleh karena pedoman pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan menganut sistem pidana minimum khusus berupa pidana penjara dan pidana denda yang bersifat kumulatif, maka selain menjatuhkan pidana penjara, majelis juga menjatuhkan pidana denda terhadap diri terdakwa yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini. Menimbang bahwa majelis hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana perkara semata-mata sebagai suatu pembalas tindak pidana sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jelas sekaligus proses pembelajaran bagi diri terdakwa agar terdakwa tidak lagi mengalami tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain kemudian hari. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, majelis hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat negara pada umumnya. Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dinyatakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan penahanan tersebut harus dikurungkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dalam tuntutan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa 1 Muhammad Rafli Al-Kindi, terdakwa 2 Dimas Dafanur Alam, terdakwa 3 Muhammad Julianto Al-Hakim, dan terdakwa 4 Muhammad Faid Al-Khairi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berupa bersama-sama melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dan memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, serta memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin, sebagaimana dakwaan kumulasi pertama dan kedua penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana pada para terdakwa tersebut. Oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan denda sejumlah 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda, maka terdakwa wajib mengganti denda tersebut dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Menetapkan namanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Memerintahkan barang bukti berupa 4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan. 5. Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000. Demikian putusan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Kota Agung pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2020 oleh Muhammad Kemal Fariski, SH selaku Hakim Ketua, Yolanda Fitria Salma, SH, dan Keisha Laila Rahma, SH, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Nur Aini Azira Gusniar, SH, sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh penuntut umum, penasihat hukum, dan para terdakwa. Baiklah, sidang kali ini ditutup. Baik, demikian putusan Majelis Hakim. Diberitahukan bahwa apabila keberatan dengan keputusan ini dapat mengajukan upaya banding selambat-lambatnya 14 hari setelah putusan ini dibacakan. Kepada para terdakwa, apakah saudara mengerti dengan putusan ini? 1.
Saudara penasihat hukum siap dibantu ya apabila terdakwa akan mengajukan banding. Baik, Yang Mulia. Baiklah, dengan demikian pemeriksaan perkara pidana peradilan semu dengan nomor register perkara 205 garing pidana titik khusus garing 2020 garing PN titik Kota Agung atas nama terdakwa 1 Muhammad Rafli Alkindi, terdakwa 2 Dimas Dava Nur Alam, terdakwa 3 Muhammad Julianto Al-Hakim, dan terdakwa 4 Muhammad Faisal dinyatakan selesai dan sidang ini kami nyatakan ditutup. Para hadirin dimohon untuk berdiri, majelis hakim meninggalkan ruang persidangan. Silakan kembali. Sekian penampilan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.